Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Tuhan Allah yang Esa mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Pasti kita akan menemukan kebenaran dari hati yang lurus. Tapi kalau kita carinya pembenaran, hasilnya kita akan saling menyalahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan dua statement yang berbeda dari dua orang pendeta mengenai konsep ketuhanannya. Yang satu adalah pendeta Rizuli Lubis. Bagaimana kebingungannya pendeta Rizuli Lubis ini menjelaskan konsep Trinitas. Dan lalu dari statement yang satunya datang dari pendeta Sarah Anthony, yang mana ternyata pendeta Sarah Anthony ini mengakui bahwa Allah hanyalah satu, Allah Maha Esa. Dan lalu kita akan tampilkan juga kabar gembira datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Pada acara yang diadakan oleh Mu'allaf Center Yogyakarta, ternyata ada lagi yang bersyahadat. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Ruwet, bulet, bagaikan benang kusut. Saya yakin jemaat dari pendeta Rizuli Lubis ini tidak mampu memahami apa yang tadi dijelaskan oleh pendeta Rizuli Lubis sendiri. Bahkan dugaan saya, pendeta Rizuli Lubis ini tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Dogma itu begitu merasuk di dalam hati sanubari pendeta Rizuli Lubis ya. Walaupun jauh dari kebenaran, tetapi dogma itu harus tetap dipaksakan. Kenapa jauh dari kebenaran? Apakah Yesus mengajarkan konsep Trinitas seperti yang tadi dijelaskan oleh pendeta Rizuli Lubis? Mari kita tengok ayatnya. Perhatikanlah apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Allah dalam perjanjian lama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46 nomor 9. Andai kata Allah mewahyukan Trinitas kepada nabi-nabi Yahudi sebelum Yesus, sudah lama orang Yahudi menyembah Trinitas. Namun bagaimana mungkin Allah mewahyukan Trinitas kepada umat Yahudi sementara Yesus, salah seorang anggotanya, baru lahir lama setelah para nabi-nabi ternama seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan lain-lainnya tiada. Apakah Yesus mengajarkan dan mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya? Jawabannya adalah Yesus tidak pernah mengajarkan atau mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya. Sebaliknya, Yesus mengajarkan keesaan Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Markus 12 nomor 29. Ya, itulah tadi statement dari pendeta Ngibul. Nah teman-teman, sekarang kita akan simak statement dari pendeta jujur ya. Pendeta Ngibul versus pendeta jujur. Pendeta Ngibul, jemaat kabur. Kalau pendetanya jujur, jemaatnya kritis dan logis lalu berbondong-bondong masuk Islam. Itu realitanya teman-teman ya. Kita akan dengarkan, kita akan simak statement dari pendeta Sarah Anthony yang menyatakan bahwa Allah itu Esa. Jadilah pengikut agama yang benar. Saya percaya Tuhan Allah itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan saya yakin kalau kita dengan hati yang jujur mencari Tuhan Allah yang Esa, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, pasti kita akan menemukan kebenaran dari hati yang lurus. Tapi kalau kita carinya pembenaran, hasilnya kita akan saling menyalahkan. Si A salah, si B salah, sono salah, sini salah, semua salah. Tapi kalau kita cari kebenaran, maka Allah yang Esa itu akan menyatakan diri dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Pendeta Sarah Anthony sudah mengakui bahwa Allah itu Esa. Di dalam agama Islam, la ilaha illallah. Jadi tinggal satu langkah lagi ketika pendeta Sarah Anthony ini mengakui Yesus adalah utusan Allah. Kita doakan mudah-mudahan pendeta Sarah Anthony ini mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran dan akan segera bersyahadat. Sama halnya dengan pernyataan Yesus, persaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Allah tidak hanya ada di dalam Al-Quran saja, tetapi di dalam Bible Yesus pun bersaksi. Yesus bersyahadat bahwa dirinya adalah hamba dan utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Nah teman-teman, dari ayat tersebut jelas kita bisa mengetahui bahwa Yesus telah bersyahadat, bahwa Yesus juga bersaksi Allah adalah Esa. Satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah, dan Yesus sendiri ngaku sebagai utusan Allah. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan momen bersyahadatnya seorang pemuda di acara Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertambah lagi saudara baru kita. Kalian ingin menyaksikan prosesi persyahadatan. Sebelum saya berdiri untuk mengucapkan kalimat syahadat, saya mau menanyakan kepada Pak Markus, sudah mantap memilih Islam? Sudah mantap memilih Islam? Sudah. Ya, memilih Islam ini atas dasar paksaan atau tidak? Tidak. Dari hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, abangnya yang ini masuk Islam tanpa adanya paksaan dari siapapun, melainkan dari keikhlasan hatinya telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam ya. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam, karena beliau telah mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Kita doakan untuk saudara baru kita ini, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga
di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam.